Kalau dari PMI, ya untuk Puas sekarang nggak? Hah? Ya puas nggak? Kalau ngeliat dari 4 tahun kemudian kan udah sudah sedikit banyak udah ada masukan dari pengurus cabang-cabang kan. Ya, kalau kita sendiri yang menilainya gimana? Apakah udah merasa puas atau mungkin masih kurang? Kalau PMI tentunya tegas, Mbak. Kurang puas gitu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di program Cukup Pedas yang tayang di Palpres Official tiap Senin dan Kamis, dan selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda yang insya Allah bisa memberikan informasi serta edukasi yang bisa kita ambil hikmahnya bersama ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, di episode kali ini kita sudah kehadiran tamu 2 orang mahasiswa, bener ya? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya perkenalkan nih pemirsa Cukup Pedas. Yang pertama ada Mas Ferdinand ya, benar. Mas Ferdinand ini sebagai koordinator pengurus Ketua pengurus koordinator cabang. terbalik pengurus apa tadi? Ketua pengurus koordinator cabang PMII ya, Sumatera Selatan. Dan di sebelahnya ada Mbak Anita sebagai Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan. Ketua Kopri. Apa tuh bagian panjangnya itu, Mbak? Kop PMII Putri, bagian yang perempuan. Yang perempuannya bagiannya Mbak Anita ya? Iya, gitu. Oke, pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu lama lagi kita langsung berbicara dengan tamu kita di episode kali ini ya. Pantengin terus di Palpres Official. Langsung aja nih, sahabat Ferdinand nih. Siap, Mbak. Kemarin kan katanya ngadain dialog ya. Dialog itu membahas mengenai kepemimpinan HDMY ya. Itu bisa diceritain nggak apa yang kita bicarakan di situ dan siapa aja sih yang kita ajak berdialog? Kegiatan yang kami melalui Zoom kemarin itu di internal PMII, dialog dan konsolidasi. Tema yang kami angkat Sumsel maju untuk semua dan 4 tahun kepemimpinan Bapak HDMY atau Gubernur Sumatera Selatan. Nah, 4 tahun ini kami bedah visi dan misi beliau. Yang pertama, membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik, laki-laki atau perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran dan integritas. Selanjutnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dan didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Selanjutnya, Mbak, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. Yang terakhir, meningkatkan kehidupan beragama, seni budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis, berbudaya, untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan membangun pariwisata berorientasi pariwisata religius. Nah, dalam misi 5 ini, Mbak, jadi kami bedah dan kami meminta saran kepada pengurus cabang yang ada di Sumatera Selatan ini. Sekarang PMII di Sumatera Selatan ini ada 11 cabang, Mbak. 11 cabang. Dari 17 kabupaten kota. Nah, pengurus cabangnya pada dialog kami tersebut, dia memaparkan apa yang terjadi kondisi di daerahnya masing-masing. Nah, maka nanti setelah kami kaji akan menjadi rumusan untuk mencari data yang valid, apakah dari sahabat-sahabat ini memang betul adanya
atau hanya dirasakan sendiri oleh mereka gitu. Nah, tentunya gini Mbak, tentunya hari ini kami pergerakan mahasiswa Islam Indonesia merangsang sahabat-sahabat yang di pengurus cabang sebagai mahasiswa Mbak, sebagai ya PMI kan sebagai pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tentunya terus bergerak yang bagaimana Mbak? Bergerak yang menuju idealisnya sebagai mahasiswa. Yalah, sebagai mahasiswa ada tertanam dalam mahasiswa sebagai sosial kontrol. Berarti kan hari ini PMI terus mengkontrol kebijakan pemerintah atau isu nasional maupun daerah tentunya. Nah, dan juga ini Mbak berkelanjutan untuk sahabat-sahabat di pengurus cabang itu mempunyai keingatan sosial, mempunyai kepedulian untuk masyarakat sosial gitu Mbak. Bahwasanya PMI Sumatera Selatan hari ini ada dan masih ada di tengah masyarakat Sumatera Selatan. Masih ada gitu. ya. Masih ada. Nah, dari hasil dialog itu gimana nih dari 4 tahun masa kepemimpinan HDMI ya? Iya. Apa yang bisa dirangkum dari dialog itu? Apakah sudah ternyata memang benar kebijakannya HDMI itu menyentuh masyarakat atau mahasiswa, gimana? Ya, kalau pandangan ini karena sekali lagi di internal kita dulu Mbak ya, di internal kita dulu banyak ada yang memberikan masukan berupa pro dan kontra lah. Semisal kalau Pro-nya apa nih? Pro-nya gitu, pro-nya ya Herman Deru juga tentang event-event olahraga, juga pariwisata. Kenapa event olahraga dan pariwisatanya kurang banyak atau sudah banyak atau gimana? Kalau pro kalau dari internal kalian sudah ya? lumayan banyak Sudah gitu. lumayan banyak. Sudah Oke, lumayan baik. banyak di Oku Selatan, di Palembang yang baru-baru kemarin kan. Oke. Nah, kalau kontranya banyak Mbak. Apa tuh? Kalau Apa? kontranya Yang ya paling soal ini? infrastruktur, soal sumber daya manusia, pendidikan, tentang sumber daya alam yang itu masih belum kita sendiri Sumatera Selatan Mengekspornya mungkin. mengekspornya juga itu. Dan infrastruktur jalan ini Mbak yang sangat banyak ya masukan dari sahabat-sahabat. Kenapa dari kemarin. internal PMI sendiri kenapa masalah infrastruktur masih banyak dicermati ya? Maksudnya karena banyak mungkin infrastruktur belum merata atau seperti itu, atau apa masukan dari internal di PMI? Ya, Mbak. Mungkin ya, Mbak Mbak Anita boleh. Mbak Anita. Kalau kemarin dari sahabat-sahabat itu menyampaikan bahwasanya kalau perihal infrastruktur ada beberapa cabang-cabang sahabat-sahabat dari kabupaten itu menyampaikan bahwasanya ada jalan yang memang akses jalan maksudnya jalan akses utama gitu bagi transportasi itu memang belum merata gitu. Belum merata, maksudnya ya. cuma hanya sekedar momentum-momentum tertentu jalan tersebut diperbaiki sehingga memperhambat masyarakat gitu. Selain infrastruktur tadi, apa yang juga dicermati di internal PMI tadi selain infrastruktur tadi? Soal ini Mbak, apa sumber daya? Oh iya, sumber alam. daya alam dan sumber daya manusianya juga ya. Ah. Kenapa? Ada apa di situ? Ya contoh sebenarnya kita di Kabupaten Pagar Alam, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Lahat itu kan mempunyai kopi yang sangat bagus Mbak. Iya, benar. Kopi robusta di Pagar Alam kan. Cara pemerintah untuk mengekspornya, memperkenalkan dan bahkan sampai pemerintah mempunyai program tentang UMKM-nya gitu, untuk dimodali, untuk dilatih gitu. Itu tuh yang belum dirasa dari sahabat-sahabat yang di daerah gitu. Belum dirasa ya. Yang dirasakan mereka dan masyarakat gitu. Kemudian apalagi yang dicermati oleh internal PMI di pengurus cabang nih selain itu tadi yang masih harus kita gedor nih? Ini perihal pendistribusian SDM gitu. Karena ada beberapa mungkin perusahaan-perusahaan yang jelas itu menyediakan ruang pekerjaan bagi yang sudah menuntaskan jenjang pendidikan. Karena berdasarkan laporan dari
Kalau sahabat-sahabat dari hasil diskusi itu Mbak ada beberapa contoh nih, kalau kita mau mendaftar atau melamar pekerjaan di tempat-tempat perusahaan terbesar yang ada di Sumatera Selatan itu terkadang lebih memprioritaskan orang luar Sumsel gitu loh Mbak. Sehingga kan bukan mengurangi angka pengangguran tapi lebih meningkatkan angka pengangguran. Bukan putra Itu daerah juga- yang bukan putra tampil daerah yang malah dari tampil orang gitu. luar. Oh, seperti itu. Nantinya setelah dialog ini rumusannya nanti kita bawa kemana? Kita langsung ke gubernur gitu atau Nah, gimana? itu Mbak sebenarnya. Tentunya nanti setelah kami mempunyai rumusan masalah, bahkan mendapatkan data yang valid, tentunya kami hasil dari dialog kami tersebut yang beberapa tahap ini akan kami rekomendasikan kepada Bapak Gubernur. Apakah Bapak Gubernur bisa menerima dengan aksi atau dengan audiensi. Nah, ini Mbak yang masih kami kumpulkan data-datanya. Makanya saya bilang tadi, data-data ini kami akan melibatkan profesional gitu untuk mencari data selanjutnya. Jadi nggak asal nyampein omong Betul, Mbak. doang ya. Jadi Tentunya juga punya kita ada solusi juga dari PMI Sumatera Selatan tentang pembangunan dan 4 tahun kepemimpinan ya. HDMI. Kalau dari 4 tahun kepemimpinan HDMI, kalau dari PMI sendiri menilainya gimana nih? Kalau dari PMI, ya untuk sekarang nggak? Hah? Ya puas nggak? Kalau ngeliat dari 4 tahun kepemimpinan kan udah sudah sedikit banyak udah ada masukan dari pengurus cabang-cabang kan. Ya, kalau kita sendiri yang menilainya gimana? Apakah udah merasa puas atau mungkin masih kurang? Kalau PMI tentunya tegas, Mbak. Kurang puas gitu, Mbak. Kurang puas. Tetapi tentunya ini bukan berarti kegagalan beliau, tapi masih bisa ada lagi yang dilakukan beliau. Itu Mbak sebenarnya. Itu ya. Oh, jadi dari dialog ini kita ingin mendapatkan masukan dari pengurus cabang tadi ya. Iya. Ya ini hanya internal, hanya pengurus cabang aja yang hadir atau ada pihak-pihak lain yang kita libatkan untuk mungkin ada saran kayak gitu, saran tambahan seperti itu? Kalau kemarin masih di internal, Mbak. Internal aja makanya nanti selanjutnya ya tadi ketika sudah dapat sebuah permasalahan, mencari data-data untuk melibatkan semisal akademisi, profesional untuk juga memberikan data-data yang valid tentunya untuk pembangunan Sumatera Selatan. Oke. Kenapa PMI tertarik bukan mengkritisi ya mungkin ya, mungkin lebih membedah kepemimpinan HDMI 4 tahun ini. Kenapa sih? Apa yang menariknya? Ya tentunya tugas dan fungsi PMI, Mbak, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kan. Nah, di situ ada kemahasiswaannya gitu. Ada kemahasiswaannya dan juga yang saya sebutkan dari awal tadi, bahwasanya kita masih berada di tengah-tengah masyarakat gitu untuk menyuarakan apa yang belum dirasakan oleh masyarakat gitu, Mbak. Dengan kata lain, banyak suara masyarakat yang belum terrealisasi, mungkin tersampaikan ya, seperti itu ya dari gitu. menurut PMI ya. Menurut PMI. Seperti itu bukan? Ya, betul, Mbak. Nah, nantinya juga setelah kita berdialog, ini ada dialog lagi tambahan lagi selanjutnya ada Pasti ada dialog. Ya, untuk melibatkan profesional tadi, Mbak, akademisi untuk terus kita gali data-datanya gitu. Mau data apa lagi nih yang perlu ditambahin untuk sebelum kita mungkin berbicara langsung ke audiensi ke gubernur? Tentunya bahwasanya apa program-program yang tentunya tentang infrastruktur, Mbak. Kita bisa melibatkan pengamat infrastruktur, semisal kan PUPR-nya gitu, yang tentang mengenai infrastruktur tentunya kita libatkan. Infrastruktur ya, kayaknya masih jadi pekerjaan rumah nih. Seperti itu ya. Nah, yang mau akan disampaikan lagi ke kepemimpinan HDMI apalagi nih dari sahabat PMI ini? Nunggu setelah nanti, Mbak, step setelah ini kita kan mau kajian lagi selanjutnya, mau atau FGD atau dialog lagi. Nah, setelah itu baru apakah ini berupa audiensi atau aksi. Aksi ini dalam seperti apa nih? Ya, aksinya kan
kalau aksi itu bagi PMI tidak hanya demonstrasi, tapi lebih dialog lagi ke beliau face to face dengan audiensi atau gimana nantilah teknisnya Pak. Gitu. Tapi apa sih misalnya kalau yang mau akan dibawa ke memang kalau audiensi tadi ke gubernur apa sih mungkin yang paling urgent kayak gitu yang akan kita sampaikan ke gubernur? Ya tadi Mbak tentunya tentang infrastruktur yang harus lebih ditingkatkan lagi Mbak, apalagi untuk di perbatasan-perbatasan. Karena itulah infrastruktur itulah yang membuat ekonomi masyarakat terus bergulir kan. Nah itu Mbak. Nah, tapi untuk segi positifnya di Sumatera Selatan ini Mbak, ya tentang keamanannya, tentang zero konflik ini sudah luar biasa lah dipertahankan oleh Bapak Gubernur. Itu nilai plusnya ya? Itu nilai plusnya. Tidak kita pungkiri, kita juga harus objektif Mbak gitu kan. Nah, tentang melihat kepemimpinan 4 tahun kepemimpinan HDMY ya. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di episode kali ini mungkin sahabat Ferdinand atau Anita mungkin ada yang mau disampaikan nih ke pemerintahan yang sekarang nih. Boleh? Mungkin saya Ferdinand, Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Selatan mengharapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru dan Wakil Gubernur Bapak Haji Mawardi Yahya agar beliau terus selalu berkomitmen, selalu peduli dengan masyarakat masyarakat Sumatera Selatan, tentunya dengan melakukan program-program yang sangat luar biasa, nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Gitu, Mbak. Oke, kalau dari sahabat Anita mungkin ya dari karena ngurus-ngurus yang perempuan ya. Mungkin ada suara untuk ya mungkin suara perempuan mungkin belum banyak didengar atau suara perempuan itu penting sekali. Boleh? Berdasarkan dari saya mewakili dari Kopri PKC PMI Sumatera Selatan, yang jelas untuk melakukan sebuah perubahan nyata itu tentunya harus ada bahan evaluasi dan bahan refleksi kita bersama agar mewujudkan suatu perubahan yang lebih baik lagi. Harapan saya kepada seluruh elemen pemerintahan, pemangku kekuasaan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Bapak Herman Deru, yang jelas di sini kami sebagai mahasiswa, sebagai agen of kontrol sosial, mengevaluasi segala bentuk nyata yang memang sesuai dengan visi dan misi yang memang dirancang oleh pemerintahan. Yang jelas kami di sini menilai agar bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan secara lebih nyata lagi. Mungkin itu saja Mbak. Waduh, cakep deh. Cakep banget sahabat Anita. Oke, terima kasih loh sahabat Ferdinand dan sahabat Anita udah hadir di studio kita, udah berdiskusi ya ceritanya. Terima kasih sekali lagi ya. Semoga dialognya juga lancar dan bisa tersampaikan oleh pemerintahan. Siap. Terima kasih sekali lagi. Oke, pemirsa Cukup Pedas, dengan obrolan episode kita di hari ini berakhir juga episode kita membahas masalah kepemimpinan HDMY. Akhir kata, jangan lupa bahagia, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.